Ini sebetulnya yang utamanya sebetulnya kita mesti mendefinisikan dulu yang namanya afiliator itu apa. Afiliator itu kalau dari segi terminologi memang dia yang secara langsung membantu dan mendapatkan hasil atau gampangannya profit dari kegiatan suatu usaha. Afiliator dia membantu, nah berafiliasi itu bahasa ininya apa namanya Indonesianya. Jadi afiliator itu orangnya, kata kerjanya berafiliasi, artinya sangat dimungkinkan bahwa itu adalah dia bekerja secara langsung, memberikan apa namanya saran, memberikan apa namanya satu insight di mana bisnis itu memang profitable bagi pihak-pihak yang akan mengikuti bisnis ini. Nah, memang kita bisa cermati di situ. Kenapa Indra Kents itu bisa dimintai pertanggungjawaban oleh Bareskrim? Saya pikir ini unik sekali, gitu loh. Karena baru kali pertama, ya, yang namanya afiliator. Bahasa kerennya di situ itu karena desakan publik dia diminta untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, walaupun beliau ini Ika ini dengan lantangnya saya ini loh di YouTube channelnya si X dia bilang bahwa saya dapat hasilnya sekian persen dari orang yang kalah. Itu menampilkan sebetulnya memang yang patut diduga perbuatan besar oleh perusahaan yang dia ikut membantu di dalamnya. Nah, disitulah yang makanya kenapa polisi berani menaikkan status tersangka saudara Ika ke apa namanya ke ranah hukum dan dia langsung menahannya. Saya rasa ini terobosan ya, karena memang secara instrumen hukum yang dengan tegas menyebutkan bahwa afiliator itu dilarang atau segala sesuatu yang namanya mendorong satu kegiatan yang bisa dikatakan trading tanpa harus didefinisikan bahwa ini adalah suatu hal yang bukan trading. Nah, itu kan ini masih dalam satu rangkaian apa namanya dugaan-dugaan, karena polisi di sini dia melihat ini karena ada satu apa namanya pernyataan dari pihak OJK atau pihak Bapepti. Dia bilang binomo itu atau binary trading itu bukanlah satu kegiatan yang dilegalkan oleh pihak mereka dan cenderung judi. Nah, itu menarik sebetulnya. Harusnya yang menangkap itu kalau menurut saya nggak usah Bareskrim dengan laporan kerugian sekian orang itu. Tapi ketika ada kegiatan itu, Satgas investasi bodong otomatis dong langsung bisa apa namanya menegakkan hukum, langsung ambil aja. Tapi kalau kita melihat polanya dari Bareskrim, kalau saya berpendapat pribadi, sebetulnya kalau memang afiliatornya itu pun harus dimintain pertanggungjawaban karena itu diduga bahwa itu perbuatan judi, lah yang mendaftar atau yang pemain atau yang dirugikan atau yang apapun itu kan juga bermain judi. Artinya mereka juga mesti diamankan dong. Nah, itu yang sebetulnya jadi menarik di sini. Makanya itu dugaannya dari pihak Bareskrim, pakai pasalnya ada itu juga yang dimasuki. Makanya direnteng segitu panjangnya pasal ya kan. Tapi yang menarik adalah ketika undang-undang konsumen itu sendiri tidak dipakai. Kalau yang kamu bilang tadi kan sebetulnya itu kan pembohongan soal suatu produk, ya kan, kualitas suatu produk. Ya artinya
barang yang ditawarkan itu tidak sesuai dengan apa yang barang yang diterima itu tidak sesuai dengan apa yang ditawarkan. Nah, itu yang sebetulnya jadi ini apa namanya pertanyaan juga, kenapa kok undang-undang konsumen yang notabene dengan tegas mengatur hal itu, tapi nggak dimasukkan ke situ gitu loh. Ya itu kita coba lihat nanti di proses apa namanya ketika naik sidik ya, habis itu ada penuntutan, ada dakwaan dulu sebelum penuntutan, itu kita pengen lihat sebetulnya jaksa juga nanti kan menyortir dia kan pasal-pasal mana yang bisa dipakai atau pasal-pasal mana yang didakwakan ke si kawan ini, si afiliator ini, masuknya yang mana. Itu sebetulnya ini bakalan jadi sesuatu hal cukup menarik ya, karena ini ya menurut saya baru sesuatu terobosan yang dilakukan oleh polisi, karena penegakan hukum itu kuncinya satu, Mas. Kalau ada riak di masyarakat yang tidak tertib, ada ketertiban yang terganggu, itu dia bisa menegakkan hukum di situ. Ya, yang matematikanya begini, sesuatu hal yang dilontarkan sama pihak apa namanya kepolisian itu adalah sangkaan, pasal sangkaan. Direnteng dulu sepanjang-panjangnya, kalau bisa satu buku itu seluruh undang-undang dicemplungin dulu, tapi yang berkenaan dengan apa namanya perbuatan dari si tersangka. Nanti jaksa akan memilih dan melihat, oh ini udah pas belum, udah ini belum, nah baru dituangkan di dalam dakwaan. Nah di dalam dakwaan sendiri, nah di pengadilan itu diuji sebetulnya benar nggak indra kens ini yang sesuai dengan dakwaan itu. Nah makanya pengujian di pengadilan itu penting. Nah karena kenapa? Apakah pas yang seperti dari awal penyelidikan bahwa ini dan disidik ini bahwa memang betul indra kens ini adalah afiliator yang notabene mendapatkan hasilnya hanya dari kegiatan ini, terus dia mengakibatkan terganggunya ketertiban umum, banyak yang kena ya kan, akibatnya semua orang ngelaporin dia, jadinya dia ikut masuk ke dalam. Ini mesti diuji, karena kenapa? Sebetulnya yang dirugikan itu siapa? Yang berbuat itu siapa? Itu kan hukum dasar hukumnya begitu. Nah, ketika dia sudah diuji melalui tahapan tadi naik sidik, terus habis itu apa namanya dia jadikan dakwaan, itu bakal terfilter sedikit demi sedikit. Oh ini loh. Nah kalau saya sebetulnya saya apresiasi Bareskrim. Kenapa hal ini nggak dilakukan dari dulu? Karena kenapa korban itu udah terlalu banyak. Jadi yang modus-modus operandi seperti begini, apalagi dengan rekeningnya di luar negeri atau mesinnya di luar negeri atau apapunnya di luar negeri, ini sangat merugikan bangsa dan rakyat Indonesia. Nah seharusnya para penegak hukum, ya kan, yang mewakili pemerintah, ini harusnya dengan tegas ya menegakkan hukum dengan bisnis-bisnis yang merugikan ini. Karena investasi bodong itu udah momok bagi masyarakat Indonesia semenjak dulu. Mungkin triliunan yang sudah dirugikan oleh para kriminal ini, sehingga rakyat Indonesia tuh menderita sedemikian parahnya sampai dia punya emosi tidak percaya kepada pemerintah karena ya itu penegakan hukumnya agak kurang. Tapi saya apresiasi dengan pemerintah ini, dengan Bareskrim sekarang, bahwa ini loh, kayak begini ini bisa kena. Perbuatan curang dia masukin. Nah, berarti memang kalau ada sesuatu yang tidak sesuai dengan norma atau ada perbuatan curang di dalamnya, nah itu bisa diambil. Nah, kita coba lihat nanti hasilnya di putusan pengadilannya, Mas. Oh, ada artis ya yang afiliator juga. Ya mau nggak mau kalau namanya penyeragaman penegakan hukum harusnya ya diambil juga. Tapi saya nggak menyarankan ya. Tapi kita lihat dari Bareskrim dia mau langkahnya sejauh mana soal penegakan hukum, soal afiliator ini. Sejauh mana itu kita coba ini aja ya.
lihat aja, karena memang kita nggak bisa mengambil satu sikap karena ini adalah permulaan dari proses penegakan hukum. Jadi endingnya apakah terbukti atau tidak itu kan urusan hakim. Tapi kalau ada sangkaan betul, karena memang ada masyarakat yang dirugikan. Nah, tapi terus terang kalau pakai legal standingnya bahwa itu binary option atau binomo itu adalah judi, artinya yang main judi juga mesti ditangkepin. Artinya korban-korban itu mesti ditangkepin juga. Itu logikanya. Kalau dibilang judi itu, Bang, semuanya yang main termasuk bandarnya dia tangkap. Nah, gitu. Tapi ya kembali lagi, ini mau diarahkan kemana kita coba lihat nanti ke Jagung apa dia dakwaannya, apakah sinkron dengan pasal sangkaannya atau bagaimana, kita coba lihat nanti. Karena itu ada sangkaan pasal TPPU-nya ya. Pasal 234 itu. Nah, itu 234 itu memang pasal 2, pasal 3, pasal 4 itu memang benar-benar sapu bersih. Kemana alirannya dia mengalir, ya dia bertransaksi apa, kepada orang siapa, ya itu harus dikembalikan dulu. Nah, tapi yang menjadi kesulitan untuk mereka sebetulnya adalah menentukan dulu nilai kerugian. Nah, apakah seluruh hartanya si tersangka Ika ini adalah berasal di kegiatan tersebut? Nah, itu yang mesti kita cermati nanti lanjutannya gimana. Karena kan ini kan bukan korupsi. Nah, kalau bukan korupsi kan artinya kan siapa yang laporan? Kalau cuma laporannya 100.000 misalnya ruginya, ya lu nggak bisa nyita 100 miliar dong, kan gitu. Oh tentu, tapi kita berharap, ya selain saya mengapresiasi, kita juga berharap untuk pihak kepolisian itu ya lebih rajin lagi, ya kan, menertibkan dan menegakkan hukum kepada bisnis-bisnis yang bermodus operandi sama, kan begitu. Kan banyak yang kemasannya itu ada yang online, ada yang ini biasa aja. Jadi ya kita coba ini dulu coba lihat dulu, karena keseluruhan kegiatan ini yang namanya merugikan masyarakat, polisi wajib nangkap itu orang. Jadi kalau sudah ketahuan modus operandinya, seharusnya dari posisi putusan yang berkekuatan hukum tetap, harusnya yang lain-lainnya langsung dicokok tanpa harus ada OJK, nunggu OJK atau rekomendasi dari X, Y, Z, atau timbul korban harus melapor lah apa segala macam. Karena terus terang ini yang akan menjadikan masyarakat Indonesia itu tenang, ya kan, untuk berinvestasi atau berbisnis di Indonesia itu sendiri. Karena kalau tidak ada kepastian hukum, artinya penjahat model apa aja ada di Indonesia. Itu yang sebetulnya jadi masalah. Nah, itu yang sebetulnya kenapa pihak Barreskrim sangkaan itu jangan ragu-ragu. Walaupun ya sedikit banyak memang kalau untuk harapan yang lebih besar lagi itu kita ke anggota DPR ya. Karena kenapa? Sinkronisasi hukum dan undang-undang di Indonesia itu udah harus menjadi suatu yang krusial. Karena nggak bisa ditunda-tunda lagi. Banyak yang ya contoh kayak Omnibus Law itu udah menurut saya memang walaupun agak tergesa-gesa tapi itu breakthrough, terobosan. Nah, kalau untuk hukum sendiri seharusnya juga ada terobosan juga. Kalau misalnya tadi, kalau ada yang dirugikan, otomatis mau pakai pasal apa aja, itu harus bisa dikenakan hukumnya. Kalau itu di luar negeri, agak susah itu loh. Gimana cara nutupnya?
kita paling notice ya, kirim ke Interpol suruh tangkap ya, sudah itu aja. Kalau misalnya untuk di enforce namanya dunia maya begini, gimana? Nah, tapi kan makanya sebetulnya kuncinya cuma satu. Selain literasi, edukasi, kemudian ya law enforcement, yang utamanya bukan law enforcement ya, tapi yang pertama tadi edukasi dan literasi. Ya kan, percuma kita ngomong panjang-panjang apa segala macam, tapi kalau dia memang sukanya judi, sukanya memang kayak arisan online, ya kan, terus apa namanya, dia sukanya memang investasi bodong, agak susah. Karena memang kita udah habisin ini modelnya, yang contohnya yang slot itu apa segala macam itu. Tapi dia muncul lagi dengan modus lain, tapi terus saja orang suka. Karena kenapa? Dia kayak gula itu pas awal masuk enak, ya selanjutnya kan nyemplung semua itu. Dan itu bukan semiliar 2 miliar, puluhan miliar, ratusan miliar bahkan, kan begitu. Nah ini yang mesti dicermatin. Ketika ada satu yang bergerak begini, ada indikasi sedikit aja, seharusnya udah langsung digerebek. Itu